Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Hari ini kita awali pelajaran kita ini dengan kita berdoa dulu. Supaya apa yang sudah kita lakukan diberkahi oleh Allah. Mikel, silakan pimpin doanya nak. Kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa. Selesai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mikel. Ananda semua, walaupun sekarang Ananda dihadapkan dengan keadaan situasi yang membuat Ananda harus belajar di rumah, ya Ibu berharap Ananda tetap semangat, tetap mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, dan tetap konsisten terhadap diri Anda masing-masing bahwa Anda harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang berhasil, orang yang akan membanggakan kedua orang tua Ananda. Dan cita-cita Ananda nantinya akan tercapai. Ya, Ananda harus bertakwa kepada Allah, Ananda harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama kita. Baiklah Ananda, materi kita hari ini yaitu tentang KD kita, yaitu KD 34, yaitu tentang keseimbangan dan struktur pasar. Pelajaran kita minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana yaitu pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang materi kita lanjutkan dengan KD 34, yaitu mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Adapun tujuan yang ingin kita capai di dalam pelajaran ini, yaitu anak-anak nanti mampu di dalam menyimpulkan apa yang dikatakan dengan permintaan. Setelah itu anak-anak nanti mampu mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat yaitu anak-anak mampu nanti menyimpulkan bagaimana itu ya hukum permintaan tersebut. Dan yang keempat yaitu Anda mampu nanti membuat kurva dari permintaan tersebut. Paham ya? Paham, Bu. Baiklah Ananda. Paham, Bu. Sebelum Ibu menerangkan, ya sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita hari ini mengenai permintaan, mengenai keseimbangan dan struktur pasar, sub KD-nya yaitu mengenai permintaan. Ibu akan melihatkan sebuah video kepada Anda. Tolong Anda perhatikan video Ibu dan nanti tolong komentari apa yang Anda bisa amati dari video itu. Ya, sekarang kita lihat videonya sama-sama ya. Mau bertanya? Ya, tolong Anda jelaskan ke Ibu apa yang bisa Anda amati dari video yang sudah Ibu putar tadi. Siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu? Ya. Fani, Ibu. Oke, silakan Fani. Terima kasih Fani, pintar sekali. Video tersebut menceritakan tentang aktivitas penjual dan pembeli. Iya, bagus. Terus? Kegiatan jual beli, si pembeli melakukan permintaan dan si penjual melakukan penawaran. Iya, tepat, bagus sekali. Terus? Buat dia melakukan permintaan itu karena adanya selera dan karena pendapatan dan promosi. Iya, hebat anak Ibu. Penjual menawarkan daripada barangnya dan si pembeli melakukan permintaan. Mengapa dia melakukan permintaan? Karena adanya faktor selera, karena adanya faktor pendapatan, dan karena adanya faktor promosi dan lain-lainnya. Nah, itu sebagai pembuka awal pemahaman Anda terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai permintaan.
Nah, sekarang LKPD media sudah Ibu share kemarin ya di Google Classroom Anda. Dan sekarang Ibu minta Anda untuk berdiskusi ya, masing-masing Anda ini dua orang satu kelompok ya, dua orang satu kelompok. Kita berdiskusi lewat WA. Tuh. Silakan Puja. Bacakan hasilnya. Ya. Hasil diskusi kami adalah 1. Karena pendapatan, 2. Selera, 3. Promosi, 4. Harga, dan kelima adalah intensitas kebutuhan. Bagus. Cukup? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok kita yang nomor 3. Yaitu coba Mikel. Nah, Mikel, apa hasil diskusi kelompok Anda, Mikel? Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat dinyatakan semakin turun harga, semakin banyak barang yang diminta. Iya. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Oke, bagus. Lihat semuanya Ananda, apa yang sudah Ibu tampilkan? Lihat, Bu. Lihat. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Lihat, Bu. Mengenai permintaan, yaitu sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli atau akan diminta pada berbagai tingkat harga. Ya, pada berbagai tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Tentunya terjadi di pasar. Yang kedua, apa yang mempengaruhi permintaan itu? Inilah dia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah yang pertama harga. Semakin tinggi harga, maka permintaan terhadap barang tersebut akan sedikit. Yang kedua pendapatan. Seseorang akan mempunyai pendapatan yang banyak, otomatis dia akan membeli barang itu juga akan banyak. Paham ya? Iya. Yang ketiga, oleh karena itu permintaan dipengaruhi oleh pendapatan. Terus intensitas kebutuhan, berapa banyak kebutuhan kita. Terus selera. Selera ini keinginan kita. Ya, yang berikutnya faktor perkiraan terhadap harga yang masa datang. Setelah itu faktor perkiraan terhadap pendapatan di masa yang akan datang. Nah, Ananda, sekarang kita lihat apa itu hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, ya mungkin kita ada gangguan ya Nak ya, terjadi hujan lebat, Ibu maklum aja, tapi konsen dulu. Hukum permintaan adalah semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, kita lihat kurva permintaan. Adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Dan bentuk daripada kurva permintaan itu seandainya dibandingkan dengan tabel, ini adalah tabel harga masker, harga tertinggi jumlahnya sedikit. Harga itu rendah, permintaannya itu banyak. Maka kurva permintaannya seperti ini. Untuk lebih memperhatikan, untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda, silakan Ananda buka Google Classroom. Di situ Ibu sudah melampirkan tugas atau evaluasi yang akan Anda kerjakan. Anda kerjakan tugas di Google Classroom. Setelah itu Anda fotokan hasilnya, jawabannya kepada Ibu, dan dikirim hari ini juga. Ibu tunggu sampai jam 10 malam nanti. Ya. Baiklah, mungkin itu penjelasan terhadap pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iya, bagus. Dan apa faktor yang mempengaruhi permintaan itu, Ayanda? Bu,
Apa faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Ya, mungkin karena hujan, ya, karena ini terjadi gangguan kita. Sekarang kita tutup aja pelajaran kita. Michael, silakan. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.